Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Yayu selaku dosen pendamping mata kuliah dasar akuntansi keuangan dan mahasiswa dan mahasiswi semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita dalam bimbingan Gusti Allah Ta'ala. Dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi bisa tercapai dengan impiannya. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai dalam mata kuliah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah dasar akuntansi keuangan pertemuan yang kedua tentang pengenalan mayop ya, nanti tentang bagaimana pembuatan daftar akun ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Baik, kita mulai sekarang. Nah, tujuan ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kegunaan mayop ya. Yang kedua, bisa menyebutkan perbedaan antara akuntansi manual dengan akuntansi menggunakan mayop ya. Yang ketiga, mengenai lembaga kerja di dalam mayop. Keempat, mampu membuat file data perusahaan baru. Nah, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, mayop itu merupakan aplikasi akuntansi yang terpadu yang memadukan beberapa modul ya, dengan fasilitas yang lengkap, ya fleksibel dan mudah digunakan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang efektif ya, efisien dan valid ya. Nah, selanjutnya perbedaan manual dengan mayop itu dari kategori pencatatan ya. Itu manual dicatat dengan bentuk jurnal ya, sedangkan mayop dicatat dengan mengisi form bukti transaksi. Ini sudah berbasis teknologi dan sudah berbasis komputer ya. Nah, siklus akuntansi kalau semua tahap dilakukan dengan manual, tapi kalau kita menggunakan mayop, kita hanya cukup mengisi form bukti transaksi aja sama mengisi settingan awalnya saja ya. Terus untuk metode penilaian persediaan, yaitu bisa menggunakan semua metode penilaian persediaan, jadi hanya menghitung satu persatu ya. Tapi kalau kita menggunakan mayop hanya disediakan metode FIFO dan rata-rata bergerak. Kalau kita menggunakan manual ya, itu membutuhkan waktu yang lama ya dalam mengelola bukti transaksi ya, karena kita harus mencatat satu persatu ya, posting di buku besar dan segala macam ya, sampai ke jurnal umum, jurnal khusus ya, sampai dalam laporan keuangan kita mencatat satu-satu, kita bolak balik ya, kita buka lagi yang transaksi sebelumnya ke dalam jurnal umum ya, jurnal khusus, baru kita catat ke dalam laporan keuangan yang peneracannya ya. Tapi kalau kita menggunakan mayop itu secara otomatis laporan kita akan lebih cepat ya, akan lebih terupdate ya, tidak membutuhkan waktu yang lama ya, lebih cepat membutuhkannya ya. Risiko kesalahan ya, tapi kalau kita menggunakan manual, resiko kesalahannya lebih besar ya, lebih banyak ya, karena kita harus kadang kita di kalkulator salah ngetik ya,
atau salah pencet ya akan berubah angkanya. Tapi kalau kita menggunakan mayop, menggunakan komputerisasi akuntansi ya, itu resiko kesalahannya sedikit. Nah, contohnya ini adalah tabel mayop ya. Dari contoh ya, ke open ya. Kalau open ini untuk mengaktifkan data akuntansi perusahaan ya yang sudah pernah dibuat. Terus create itu membuat data akuntansi. Terus ada mengimportasi contoh data. Terus yang keempat ada informasi tambahan ya tentang fitur baru. Ada peningkatan dari versi sebelumnya. Terus ada mengakhiri program. Ini ada tampilannya pada waktu kita mau mengisi data perusahaan baru. Ada sudah contoh ya. Kita tambah create ya, terus di next. Nah, ini tahunnya kita isi. Di sini untuk tahun pembukuan. Terus di sini ada bulan tutup. Ini awal bulan. Nah, di sini adalah jumlah bulan periode pembukuan. Nah, kalau ini artinya perusahaan akan menggunakan akun yang disediakan oleh mayop. Nah, tapi kalau yang tengah ini wall ini artinya perusahaan akan mengimpor daftar yang telah dimiliki. Artinya yang ke bawah kita ingin memberi akunnya pada mayop. Terus kita next. Ceng ini lokasi penyimpanan yang tadi sudah saya kasih contoh. Terus kita bisa pilih command sentry ya lebih cepatnya. Baik, di sini tampilan mayopnya tadi sudah saya kasih contoh ya. Itu ada akun, ada banking, ada sales ya, ada forecast ya, ada inventory, ada carvel ya contohnya. Di sini adalah command button yang bagian bawah. Terus ada command panel ya. Nah, modul center ini merupakan bagian dari kegiatan transaksi ya, ada akun, ada banking, ada sales ya. Terus ada time billing ya. Terus ada purchase. Itu kalau purchase untuk modul pembelian. Terus ada payroll ya, payroll untuk penggajian. Ada inventory untuk mengelola persediaan atau stok ya. Terus ada carvel. Terus ada command button untuk merupakan bagaimana lulusan transaksinya. Terus command panel itu akan menghasilkan, menampilkan kembali pengelolaan dari transaksi yang telah kita inputkan. Terus selanjutnya di sini ada to-do list, tugas rutinnya apa, ya reportnya, dan pencarian transaksinya, ya, laporannya, analisis laporan keuangannya. Itu di sini pengaturan awalnya. Ya, mengisi saldo awal, persediaan, ya, terus daftar perkiraan di sini ya. Ada kelompok aset, liability, ya, ada equity, ada income, ada under income, ada under expense ya. Itu daftar perkiraan ya yang ada. Kalau aset itu
harta ya. Harta itu dibagi dua, yaitu ada wajib aktiva jangka pendek sama aktiva jangka panjang. Terus selanjutnya ada liability, ada utang atau kewajiban ya. Dia ada kewajiban jangka pendek sama kewajiban jangka panjang. Terus selanjutnya ada equity, ada income, ada cost of sales ya, atau beban pokok penjualannya. Terus ada under income, ada under expense. Nah, itu kalau kita dalam mayapnya. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah daftar perkiraan. Kita bisa pilih akun list ya. Nah, di sini adalah untuk kita membuat daftar akun. Nah, nanti akan saya tampilkan juga seperti apa. Oke ya. Terus selanjutnya langkah yang contohnya seperti ini ya. Kecuali ada header ya seperti 1000 2000 ya itu. Terus ada akun current year earning berjalan ya. Terus edit akun yang dibutuhkan ya, sesuai dengan kebutuhan. Membuat akun yang belum ada sesuai dengan kebutuhan perusahaannya ya. Ini menghapus ya, delete akun ya, menghapus akun ya. Terus mengedit perkiraan ya, pilih perkiraan yang ingin diedit ya dengan cara zoom arrow double klik ya pada perkiraan tersebut ya. Mengubah edit keterangan perkiraan sesuai dengan kebutuhan ya. Kode pilih oke ya. Terus selanjutnya kita buat baru ya, membuat akun baru dengan tombol new ya. Di sini kita bisa membuat baru ya. Di sini ada header, ada detail ya. Header ini berfungsi untuk mengelompokkan perkiraan yang sejenis ya, atau perkiraan ini tidak dapat digunakan untuk transaksi non costable ya. Terus ada detail di bawahnya header. Perkiraan ini dapat digunakan untuk mengubah transaksinya. Nah, detail, terus detail icon seperti detail tapi lebih khusus ya dalam perkiraannya. Ini merupakan perkiraan yang bersifat kas ya, berfungsi untuk mencatat keluar atau masuknya uang ya. Terus kita bisa membuat akun perkiraan baru ya. Bisa diisi nomor perkiraannya, terus saya pilih oke. Baik, terima kasih. Akan saya kasih contoh dalam kita membuat namanya daftar akun ya. Tadi kita membuka dulu mayop yang telah kita buat. Oke, membuat mayopnya, kita buka dulu mayopnya. Nah, di sini ya saya share dulu materinya. Sebelumnya kita buka dulu mayop yang telah kita buat ya. Ini ya contoh, tadi kita sudah membuat ya. Terus kita bisa pilih open ya. Open ini untuk membuka file yang telah kita buat ya. Contohnya tadi kita sudah membuat namanya PT Maju Sejahtera. Nah, tadi kan saya kasih contoh presentasinya tentang pembuatan daftar akun ya. Nah, di sini
akun. Di sini adalah ketampilan akun ya. Di sini kalau kita membuat daftar akun, kita bisa tekan di sini, pilih namanya akun ya. Terus kita pilih namanya akun list ya di sini ya. Di tampilannya tuh seperti ini ya loh, versi 19 sama saja, tidak ada perbedaannya antara 17 dengan 18, semuanya sama, mayapnya sama saja transaksinya. Baik, di sini kita bisa membuat headernya dulu. Misalnya kita mau membuat kelompok aset. Aset kan ada dua ya, ada kelompok aktiva lancar sama aktiva tetap. Aset itu ada dua, jadi aktiva lancar sama aktiva tetap. Nah, bagaimana untuk kita membuat aktiva lancar sama aktiva tetap dalam mayapnya ini ya? Nah, di sini kita buat dulu, tekan tombol new, ya, new header. Nah, di sini ya nomornya 1000. Terusnya kita bisa kasih nama aktiva lancar. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah kita oke. Nah, di sini kita sudah buat aktiva lancarnya. Nah, selanjutnya untuk headernya aktiva tetap itu sama ya. Kita tekan tombol new lagi ya. Terus header dengan nomornya 2000 dengan nama aktiva tetap. Oke. Ini ya untuk membuat akunnya aktiva lancar sama aktiva tetap. Jadi tidak ada perbedaannya. Terus ada cek akun. Nah, cek akun ini diganti namanya kas di bank. Contohnya namanya 1100 kas di bank. Nah, dia akan langsung masuk ya kelompok aktiva. Nah, misalnya di sini namanya 1200 kas kecil. Kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang kecil-kecil ya. Contohnya apa Pak? Untuk kita membeli gula ya, itu pakainya kas kecil kalau di perusahaan ya. Kalau di kas bank itu yang pengeluarannya lebih besar, di atas dari 2 juta, 3 juta ya, itu kita menggunakan kas di bank. Kalau di atas dari 2 juta ya, tapi kalau masih di bawah 1 juta itu menggunakannya kas kecil, seperti fotokopian itu menggunakan kas kecil. Nah, kalau kas kecilnya habis, bendara kas kecil bisa meminta pada bendara kas di bank untuk pengisian saldo dana kas kecil. Nah, itu biasanya adanya di dalam perusahaan-perusahaan yang besar itu ya. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya dibagi, ada perusahaan kas kecil sama perusahaan besar, dibagi-bagi ya. Nah, kalau trap debtor itu bisa diganti nama piutang. Oke. Nah, dia akan langsung masuk ya, paham ya dari sini ya pembuatannya. Jadi dia akan lebih cepat kita membuatannya. Dia enak ini, dia langsung urut. Oke. Terus kalau kita mau membuat aktiva tetap ya, nomornya
dengan nama gedung. Nah, seperti ini ya. Nah, baik, ini adalah contoh bagaimana kita membuatnya. Di sini kalau all akun dia akan menyeluruh ya, jumlahnya dari aset, liability, equity, income, expense dan seterusnya. Tapi kita nanti membuatnya urut ya, seperti ini. Ada aset, ada liability. Liability ini digunakan untuk kita membuat data kewajiban ya. Kewajiban contohnya apa? Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nanti kita dimasukkan ke dalam liability. Terus selanjutnya ada equity, ada income, cost of sales, ada expense. Expense itu untuk pembelian, transaksi beban-beban. Ada kelompok beban-beban itu yaitu maksudnya ke expense ya. Terus ada under income. Under income itu digunakan untuk pendapatan di luar usaha, itu maksudnya ke under income. Nah, terus ada under expense, itu digunakan untuk membuat beban di luar usaha, itu maksudnya ke under income ya. Under expense ya, bisa ulangi lagi. Ada kelompok aset. Aset itu digunakan untuk kita pembuatan aktiva ya. Terus ada liability, itu digunakan untuk kelompok utang-utang atau kewajiban. Terus ada kelompok equity ya. Terus ada kelompok income. Terus ada kelompok cost of sales ya. Terus ada kelompok expense ya. Kelompok expense itu mencatat semua pembelian. Kalau income itu mencatat apa? Income itu mencatat semua transaksi pendapatan. Contohnya penjualan ya. Itu masuknya ke income. Potongan penjualan dia masuknya ke income. Jadi seperti itu contohnya. Pendapatan usaha itu masuknya ke income ya. Terus kelompok equity contohnya seperti apa equity? Contohnya ada kelompok modal, laba ditahan, itu masuknya ke equity ya. Sini equity. Nah, cost of sales itu digunakan untuk mencatat harga pokok penjualan ya. Kalau expense itu untuk mencatat semua beban-beban transaksi yang ada di perusahaan. Ada beban gaji, beban pelengkapan dan beban lainnya. Under expense ada under income, itu untuk pendapatan di luar usaha. Sama under expense itu untuk kita mencatat beban di luar usaha. Di tampilannya seperti itu ya, tampilan dari Mayop. Kita jelaskan lagi bagaimana cara masuknya ke dalam daftar akunnya. Kita bisa pilih akun ya, terus pilih akun list. Di sini tampilannya. Berapa kelompok aset, kelompok liability, equity, income, cost of sales, expense, under income, dan under expense. Kalau kita mau membuat akun baru, jangan membuat pakainya all akun. Kalau kita membuatnya di all akun, kita bisa pusing sendiri karena terlalu banyak ininya. Tapi lebih enak kita membuatnya per itemnya sini sendiri-sendiri ya. Baik, demikian dari saya untuk mata kuliah pertemuan yang kedua, pengenalan dari Mayop dan membuat daftar akun ya. Mungkin dari sini ada mahasiswa dan mahasiswi yang ingin ditanyakan tentang tadi pembuatan daftar akun di dalam Mayop. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu.